Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Sofia Eriska, NPM 1914051009. Saya dari kelas THPA. Pada video ini saya akan membahas materi tentang distribusi Poisson dan distribusi binomial. Selamat menonton dan menyimak. Dalam materi distribusi Poisson ini saya akan membagi 5 bagian, yaitu yang pertama ada pengertian distribusi Poisson, yang kedua ada ciri-ciri distribusi Poisson, yang ketiga ada penggunaan atau aplikasi dari distribusi Poisson, yang keempat ada rumus distribusi Poisson, dan yang kelima ada contoh soal dari distribusi Poisson. Baiklah, pertama kali yang kita bahas yaitu pengertian dari distribusi Poisson. Ada dua, yaitu A. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Yang B, yaitu distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas atau peluang diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Baiklah, yang kedua ada ciri-ciri distribusi Poisson. Ada satu, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, ada probabilitas atau peluang hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. Dan yang ketiga, ada probabilitas atau peluang lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan dalam 1. Menghitung probabilitas atau peluang terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, dan panjang tertentu seperti banyaknya penggunaan telepon per menit, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan, dan lain-lain. Banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. Yang kedua, distribusi Poisson ini bisa menghitung distribusi binomial. Apabila N atau banyaknya pengamatan percobaan itu lebih besar dari sama dengan 30 dan P itu adalah peluang terjadinya suatu peristiwa itu P kurang dari 0,1. Selanjutnya yang keempat ada rumus distribusi Poisson. Bisa kita lihat pada layar, P dalam kurung X sama dengan mu pangkat X dikali E min mu dibagi X faktorial, di mana mu itu adalah rata-rata keberhasilan atau sama dengan N kali P. N itu adalah banyaknya pengamatan percobaan dikali peluang sukses atau probabilitas sukses. Nah, N itu adalah banyaknya amatan, P itu adalah probabilitas sukses, X itu adalah variabel random diskrit, dan E itu adalah bilangan logaritma natural atau neovarian yang nilainya yaitu 2,71828. Nah, untuk mencari nilai E kita bisa menggunakan rumus ln X sama dengan log X dibagi log E sama dengan E log X. Oke, selanjutnya yang kelima adalah contoh soal. Saya mengambil contoh soal seperti ini. Sebuah perusahaan kue kering menggunakan 10 alat oven untuk membuat kue kering. Probabilitas atau peluang sebuah alat oven untuk memanggang kue kering mengalami dan memerlukan perbaikan
adalah sebesar 0,04 atau 4%. Tentukan probabilitas dari 4 alat oven yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Kita ketahui N-nya adalah 10, dan P-nya adalah 0,04, dan X-nya adalah 4. Maka mu-nya sama dengan N kali P. N-nya adalah 10, dan P-nya adalah 0,04 ini, maka 10 kali 0,04 sama dengan 0,4. Yang ditanya adalah tentukan probabilitas atau peluang dari 4 alat oven yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Maka kita jawab, kita masukkan rumus P dalam kurung X sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial. Maka kita masukkan saja P sama dengan P dalam kurung X sama dengan 4, maka sama dengan 0,4 pangkat 4 dikali 2,71828 pangkat min 0,4. Ini dapat dari E bilangan logaritma tadi. Nah, kita bagi 4 faktorial, kita jumlahkan, maka hasilnya akan 0,000715. Baiklah, kita lanjut, yaitu materi distribusi binomial. Yang pertama, pengertian dari distribusi binomial. Distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas atau peluang yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalnya, dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali, hasil setiap ulangan mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Begitu pula, bila kartu diambil berturut-turut, kita dapat memberi label berhasil bila kartu yang terambil adalah kartu merah, atau gagal bila yang terambil adalah kartu hitam. Ulangan-ulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangan tetap sama, yaitu sebesar 0,5, yang diambil dari buku Ronald E. Walpole. Oke, selanjutnya yang kedua ada ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama ada percobaan diulang sebanyak N kali. Yang kedua ada peluang atau berhasil atau sukses dinyatakan dengan P dan dalam setiap ulangan nilai P tetap. Peluang gagal dinyatakan Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Yang ketiga, setiap ulangan bersifat bebas satu dengan lainnya. Yang keempat, percobaan terdiri dari atas N ulangan. Yang kelima, nilai N kurang dari 20 dan P lebih besar dari 0,05. Dan yang keenam, yaitu ada hasil setiap ulangan dapat dikategorikan ke dalam dua kelas, misal berhasil atau gagal, ya atau tidak, dan menang atau kalah. Selanjutnya, yang ketiga ada rumus distribusi binomial. Secara umum, rumus distribusi binomial suatu peristiwa dituliskan seperti ini. P sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana kombinasi NX sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N dalam kurung N min X faktorial, dan Q sama dengan 1 min P. Keterangannya seperti ini. X sama dengan banyaknya peristiwa sukses, P sama dengan probabilitas peristiwa sukses, N sama dengan banyaknya percobaan, dan Q sama dengan 1 min P sama dengan probabilitas peristiwa gagal. Baiklah, kita beralih ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Sebuah mesin jahit yang memproduksi pakaian ternyata terdapat 5% rusak. Jika secara acak diambil 10 buah dari alat tersebut untuk diselidiki berupa probabilitas atau peluang akan terdapat
A. 2 rusak, B. Tidak ada yang rusak. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Diketahuinya, ini yang penyelesaian soal A, diketahui N sama dengan 10, P sama dengan 5% atau 0,05, dan Q-nya adalah 0,95. Maka yang ditanya adalah 2 rusak. Jawab P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 10 2 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 10 min 2. Maka hasilnya 45 dikali 0,05 pangkat 2 dikali 0,95 pangkat 8. Hasilnya 0,075. Dan yang B yaitu tidak ada yang rusak. Maka P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan kombinasi 10 0 dikali P0 dikali Q pangkat 10 min 0 sama dengan 1 dikali 0,05 pangkat 0 dikali 0,95 pangkat 10. Hasilnya 0,599. Oke, selanjutnya yang keempat ada probabilitas binomial kumulatif. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Nah, kita bisa lihat rumusnya seperti ini. Sama dengan P peluang atau probabilitas dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1 ditambah P dalam kurung X sama dengan 2 atau dan seterusnya. Maka kita bisa lihat contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 5 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas atau peluang kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitas atau peluang A. Paling banyak 2 orang lulus, B. Yang akan lulus antara 2-3 orang, yang C. Paling sedikit 4 diantaranya lulus. Maka penyelesaian dari soal yang tadi ada 3 nomor, maka yang A penyelesaiannya seperti ini, yang membedakan X 0,1 dan 2 dan ininya juga. Dan ada juga yang B yang membedakan X sama dengan 2 dan 3, maka memakai rumus ini. Dan yang C jika X sama dengan 4 dan 5, maka rumusnya ini. Selanjutnya ada rata-rata, varians, dan simpangan baku distribusi binomial. Nah, rumusnya yaitu seperti ini. Untuk rata-rata, untuk varians seperti ini, dan untuk simpangan baku seperti ini. Nah, secara singkatnya adalah yang pertama rata-rata itu sama dengan N kali P. Dan yang kedua adalah varians sama dengan N kali P kali Q. Dan yang ketiga adalah simpangan baku sama dengan akar N kali P kali Q. Maka contoh soal dari rata-rata, varians, dan simpangan baku seperti ini. Suatu distribusi binomial memiliki N sama dengan 6, P sama dengan 1/4, Q sama dengan 3/4. Tentukan nilai rata-rata, varians, dan simpangan bakunya. Penyelesaiannya, rata-rata sama dengan N kali P, caranya 6 dikali 1/4 sama dengan 1,5. Variansnya sama dengan N kali P kali Q, caranya 6 kali 1/4 dikali 3/4, maka 1,125 hasilnya. Dan simpangan bakunya akar dari N kali P kali Q. Nah, akar ini tadi berapa? Hasilnya adalah 1,06. Baiklah, saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video saya. Apabila saya menyampaikan materinya kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.